Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nurul Komariah SPD selaku Kepala SD Negeri 2 Taman Sari, yang saya hormati Ibu Reva Yunari SPD dan Bapak Jamil SPD selaku calon guru penggerak Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta tenaga kependidikan SD Negeri 2 Taman Sari. Marilah kita senantiasa memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, di mana hingga kini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu sambutan tunggal. Acara yang keempat acara inti, dan acara yang kelima yaitu penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah secara bersama-sama. Lillahi wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah tadi, serangkaian acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang bertugas disilakan. Kepada Bapak dan Ibu guru dimohon untuk berdiri. Salam
Terima kasih. Bapak dan Ibu dimohon untuk duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan tunggal kepada Ibu Nurul Komaria selaku Kepala SD Negeri 2 Taman Sari disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD 2 Taman Sari yang saya hormati, Ibu Eva Yulari dan Bapak Jamil, Ibu Eva Yulari SPD dan Bapak Jamil SPD, PGP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberi kita kesempatan dan banyak sekali nikmat sehingga pada siang hari ini kita berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Eva Yulari SPD dan Bapak Jamil SPD. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dan senantiasa kita harapkan syafaatnya. Pada siang hari ini rasanya sangat bersyukur dan bahagia sekali dan langsung bisa rasa syukur itu ada nikmat yang tidak bisa kita lewatkan ini ya. Hidangan, terima kasih dari Pak Jamil dan Bu Eva ya sudah memberikan hidangan pada kita itu untuk rasa syukur kami sehingga ada rezeki atau nikmat. Di samping itu sangat berbahagia dan bersyukur dalam rangkaian pendidikan guru penggerak angkatan 11 sudah sampai ke pertengahan ya Bu, Juli Agustus ya sepertiga. Alhamdulillah bimbingan sudah 2 kali. Ini acara diseminasi pemahaman dan penerapan dalam rangka proses pendidikan guru penggerak. Semoga berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, semuanya berkah dan nilainya bagus sesuai dengan harapan, bermanfaat untuk semuanya. Kedua-duanya semoga lancar semua. Bu Eva, Pak Jamil berkelancaran dan akan mendapatkan nilai yang bagus yang menjadi benar-benar guru penggerak yang berkualitas dan profesional berguna bagi semuanya. Hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau saya ucapkan terima kasih. Acara yang selanjutnya itu acara inti. Untuk yang pertama itu penyampaian materi kepada Ibu Eva Yulari SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurul Komaria SPD selaku Kepala SD Negeri 2 Taman Sari, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Taman Sari, dan yang saya hormati pula rekan saya CGP Bapak Jamil. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan
kesempatan menikmatan sehingga bisa berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Pada hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif, konsep inti budaya positif. Di sini ada beberapa, yaitu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, teori motivasi perilaku manusia. Keenam, keyakinan kelas. Ketujuh, posisi kontrol guru. Dan kedelapan, segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak agar dapat meraih kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Anak ibarat kertas putih yang sudah memiliki garis samar, garis positif ditebalkan dan garis negatif dibiarkan samar hingga tak terlihat. Jadi di sini kita menebalkan garis-garis positif yang ada pada anak. Guru tidak bisa memaksakan kehendak, tidak bisa memaksakan kehendak muridnya, tapi kita itu berusaha berpihak pada murid atau berhamba pada murid. Tapi bukan berarti kita itu manut pada murid semuanya, kayak gitu ya. Tapi kita mengarahkan, menuntun supaya bisa menciptakan generasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya yaitu pada paradigma belajar, perubahan paradigma belajar itu di sini selama ini banyak miskonsepsi tentang makna kontrol. Selama ini banyak miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu satu, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Dua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Empat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu adalah teori dari Dr. William Glasser. Ingin meluruskan beberapa miskonsepsi itu dengan menggunakan teori kontrol. Di sini coba kita bersama-sama melakukan kegiatan kepala tangan. Kita praktekkan tangan kanan kita memegang, ibaratnya memegang sesuatu di sebelah kanan. Nah, tangan sebelah kiri atau orang lain coba membuka tangan yang kita kepal begini. Nah, ibaratkan di dalam itu ada kertas atau sesuatu yang kita pegang, mengepal. Nah, coba salah satu tangan membuka ini yang kanan. Kalau kita bisa, ibaratnya segala sesuatu itu berarti terkontrol pada diri kita sendiri ya. Kalau kita menginginkan ini biar bisa terbuka, berarti kan kita menggenggamnya tidak erat ya, Bapak Ibu.
Nah, kalau kita erat berarti kan itu artinya kontrol ada pada diri kita sendiri. Oke? Nih, dicontohkan, lanjut Pak Samir. Menggenggam erat begini nih. Nah, seperti ini nih Bapak Ibu. Itu tadi sudah ada contoh melakukan sebuah permainan ya. Kegiatan kepalan tangan. Ya. Tadi sudah dicoba, satu tangan kanan menggenggam, satu tangan kiri membukakan tangan yang sebelah kanan berarti sebelah. Contoh ya, kita menggenggam erat pisau, tapi kita mau mencoba buka. Kalau kita berpegang erat, kan dengan cara apapun tangan kiri tidak bisa buka nih. Ya, karena kontrolnya ada pada diri kita yang sebelah kanan, gitu ya. Jadi kita berusaha untuk mempertahankan itu berarti sama saja seperti pada stimulus respon atau teori kontrol. Ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, itu kita tanya pada diri kita sendiri. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di situ ada stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Misalnya kita ingin orang itu biar sama dengan pandangan kita, tapi teori kontrol atau pilihannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Gitu ya. Jadi kadang kita kepingin ngomongin dua tapi tidak semuanya kita bisa. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Murid kita misalnya buat kesalahan ya, semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan murid kita melakukan kesalahan, itu pasti ada sebabnya, ada tujuannya apa sih? Nah, ternyata kan pernah ya ada yang terjadi sama murid kita dan ternyata dia hanya ingin mencari perhatian dari kita, begitu ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, gitu ya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Contohnya misalnya anak itu membuat kesalahan, tapi kita harus memberikan pilihan penyelesaian masalahnya nih, pemilihan harus memberikan pilihan baru. Jadi nanti timbul rasa ingin berubah. Terus model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Berdasarkan kondisi kekinian di pendidikan di Indonesia, maka dibutuhkan suatu pendekatan komprehensif serta ramah anak untuk menumbuh kembangkan pemikiran dan perilaku positif peserta didik. Salah satu pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Nah, ini ya Bapak Ibu, kita bareng-bareng pelajari. Disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin disiplina. Atas bahasa Jawa ya, disiplina, disiplin. Disiplina, yaitu artinya belajar. Disiplin ini membuat orang dapat menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai dan menjadi pribadi merdeka. Jadi kadang anak kan kepingin ya dihargai, ya. Nah itu disiplin positif di mana ada kemerdekaan, disitulah
harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi disiplin itu timbulnya dari diri kita nih Bapak Ibu. Kalaupun kita mungkin kurang, mestinya karena kita di instansi masih ada yang bisa kita yang mendisiplinkan kita atau mengingatkan kita untuk disiplin, begitu ya Bapak Ibu. Sama halnya dengan siswa kita itu bisa kita latih disiplin gitu. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin itu benar-benar kesadaran dari diri sendiri, ya. Seperti ini ya, menurut Pak Nadiem Makarim, anak-anak berhak mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman serta bebas dari kekerasan. Mari kita bergandengan tangan untuk menciptakan lingkungan belajar tersebut bagi seluruh anak Indonesia. Berarti melalui disiplin itu kita bisa merangkul anak untuk mendapatkan hak belajar yang sama, yang nyaman, lingkungan belajar yang kondusif, begitu. Di sini ada nilai-nilai kebajikannya. Dengan menerapkan disiplin, sekolah yang berkelanjutan dan konsisten diharapkan akan terwujud nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Apa itu nilai-nilai kebajikan? Lanjut. Nilai-nilai kebajikan dalam sifat positif manusia yang menjadi tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, ya, disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Berarti di sini nilai-nilai kebajikan kita itu di luar dari terkait dengan ras, ya, agama, tidak membeda-bedakan, ya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Kondisi kita berperilaku berarti kita sebagai guru itu harus memberikan contoh atau nilai-nilai perilaku yang positif, begitu ya Bapak Ibu. Terus menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 mengumumkan bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan, ya, memiliki satu tujuan. Nah, menurut Dian Kosen 1998 mengumumkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, ya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Berarti di sini motivasi dari dalam diri sendiri, ya, untuk membuat perilaku atau membuat nilai-nilai yang positif dari diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, ya. Ada beberapa lagunya, ada 6 dimensi, ya. Pelajar Pancasila, begitu, ya. Yuk kita nyanyi sebentar, yuk.
biar tidak ngantuk. Orang paling kalian. Yuk. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu ada profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi ya Bapak Ibu. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen ya. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti kita harus apa ya? Menghindari ketidaknyamanan anak atau hukuman pada anak ya. Itu berasal dari motivasi eksternal. Yang berikutnya nomor 2, mengharapkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya, yaitu motivasi internal yang merupakan tujuan disiplin positif. Yang pertama kita menjabarkan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang melakukannya akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik dan psikologis bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, yang tadi itu kan hukuman ya, berarti sebaiknya kita menghindari ketidaknyamanan siswa ya, meskipun ada kesalahan tapi kita tetap memberikan rasa nyaman, tapi dengan dengan cara supaya dia tetap nyaman gitu. Jadi memberikan pilihan seperti tadi ya, untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan begitu. Terus yang kedua, mengharapkan imbalan atau penghargaan. Nah, motivasi ini satu tingkat di atas motivasi sebelumnya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian. Nah, ini berarti salah satu penghargaan ya. Kalau anak melakukan sesuatu yang baik, kita kasih applause, kita kasih pujian, itu anak pasti akan merasakan tersanjung ya Bu, akan merasakan ada penghargaan gitu ya. Nah, pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Lanjut, yang berikutnya ini ada dari Alfikon ya 1993. Ini menjelaskan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti minta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang membujuk atau meminta. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Alfikon juga menjelaskan dampak dari memberikan penghargaan. Nah, ini memberikan penghargaan ada mengurangi ketepatan, tidak efektif, mengurangi motivasi intrinsik,
pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, merusak hubungan, menurunkan kualitas, bersifat menghukum, mematikan kreativitas. Jadi begini, tadi dengan kaitannya dengan memberikan penghargaan, berarti anak kurang kreatif dalam arti kalau nggak ada hadiahnya saya nggak mau lah. Nah, itu adalah sesuatu yang kurang baik, ya. Jadi memberikan penghargaan itu baik, tapi ada efeknya, begitu, ya. Menghargai diri dengan nilai yang dipercaya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif dan tujuan penerapan disiplin positif. Selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi atau beberapa kebutuhan dasar, ya. Memenuhi kebutuhan dasar kita. Ketika kita ingin memenuhi kebutuhan dasar, ya, maka seorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Ibaratnya kayak kalau kita butuh ya harus oleh, harus dapat, begitu, ya. Akhirnya melanggar nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan yang ditetapkan, begitu. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sini ada 5 kebutuhan dasar, ya, manusia. Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, ada 5 kebutuhan. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa terima. Kasih sayang utama kasih sayang, ya, dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Ada 5, ya, kebutuhan itu, ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 tadi, ya. Yang pertama bertahan hidup atau survival, adalah kebutuhan untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Cara ini yang kebutuhan pokok, ya, yang harus terpenuhi. Yang utama sehat, karena sehat adalah penting. Sehat mahal. Kalau kita sehat, apapun kita bisa lakukan, ya, untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan untuk diterima, kasih sayang. Guru kita sebagai seorang pendidik harus punya rasa kasih sayang lebih, meskipun kadang ya ada murid yang membuat tarik nafas, ya. Tapi tetap kita harus tetap sayang, karena sejatinya kita ingin mendisiplinkan mereka dengan baik, begitu, ya. Kasih sayang dan rasa diterima adalah kebutuhan disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan hubungan dan koneksi sosial, memberikan dan menerima kasih sayang, dan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, ya. Kebutuhan hubungannya harus selalu baik, harus selalu saling menyayangi, ya. Selalu menyayangi, ya. Karena kita di sini juga jadi satu keluarga, ya, Pak.
saling menyayangi. Tapi jangan sering cinta ya, hati-hati. Kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang saja. Kasih sayang dan merasa menjadi bagian dari satu kelompok, diakui, diterima, okay? Nah itu kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Nah ini teman, keluarga, teman, ya, dengan binatang peliharaan dan kelompok, begitu ya. Terus yang ketiga yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemauan. Nah di sini kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu atau menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Nah ini kalau kita berarti apa ya, mengikuti kegiatan-kegiatan praktek baik atau komunitas belajar untuk mendapatkan satu keterampilan atau tambahan kompetensi untuk diri kita, ya, untuk menunjang dengan pekerjaan kita. Gitu. Kalau siswa berarti berprestasi, gurunya juga berprestasi ya. Ya, kalau siswa itu berarti berprestasi. Nah itu diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, terus diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Berarti kalau pengaruh itu dengan lingkungannya juga sangat pengaruh, ya. Di mana kita bergaul, disitulah kita akan mendapatkan yang dialami di dalam pergaulan. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang berkompeten, insya Allah kita juga ikuti ilmunya, begitu ya. Terus yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan adalah kebutuhan untuk bebas atau kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kalau dikaitkan dengan dengan siswa kita, itu berarti kita memberikan pilihan mereka maunya seperti apa, kegiatan yang ingin diikuti seperti apa, begitu ya. Nah ini. Terus yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, bahagia. Senang atau bahagia sama mau di bawah ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa menikmati apapun, betapa menyedihkan. Kita mau Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu contoh studi kasus, ya, dalam kebutuhan dasar manusia yang kaitannya dengan anak didik, peserta didik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, di kelasnya yang bernama Doni, ya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Apa ya Pak? Apa ya Pak kira-kira? Pemateri dua nanti. Oke. Kira-kira apa? Nah, kira-kira kita mencari apa yang alasannya apa? Kenapa kok kamu meminta? Mesti kita bertemu dengan anaknya, dengan Doni, kita secara itu manggil Doni, ya, ditanya alasannya apa? Kenapa kamu melakukan seperti itu? Dan kita juga bisa untuk memberikan solusi. Nanti ada kelanjutannya akan disampaikan kepada Bapak Jamil, Monggo Jamil.
sidang restitusi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala SD Negeri 2 Taman Sari yang saya hormati, Ibu Nurul Komaria dan Bapak Ibu serta karyawan di SD Negeri 2 Taman Sari yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini menjelang sore kita bisa bareng-bareng bersama-sama untuk dari kami, saya dan Bu Eva untuk bisa menyampaikan tentang diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, ini adalah salah satu tugas kami untuk menyampaikan ke Bapak Ibu Guru semua setelah dari tahapan-tahapan yang sudah kami lakukan kemarin, dan mudah-mudahan kami bisa menjalankan segala rangkaian dalam program guru penggerak tersebut. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Tadi ada materinya Bu Eva sangat bahagia. Saya ingin kita minimal 10 detik untuk bisa senyum dulu. Ya, untuk bisa emosi senyum dulu. Ya, maka saya beri 10 detik, saya hitung 10 untuk bisa senyum. Ya, 1. Ya, silakan bisa memandang temannya nggak apa-apa, teman, untuk bisa senyum. Ya, jangan sampai cara itu mukanya muka nebro, tapi untuk bisa senyum. Ya, 1, 2, 3. Ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, tepuk tangan. Ya. Karena kita wong Banyumas, saya ingin minta tepuk dulu. Makan pisang ya. Terima kasih. Untuk senyumnya saya ingin kita keprok wong Banyumas ini ya. Wong Banyumas ini untuk ciri khas kita. Dapat 1 kali keprok wong Banyumas. Inyong-inyong Rika, Rika, wong Banyumas, Banyumas Satria, Banyumas. Nah, terima kasih. Oke, untuk materi yang tadi disampaikan beberapa kemarin tadi, ini tadi jawabannya tentang ada sebuah masalah ini dari Ibu Ambar nih, salah satu guru oleh kelas 2A. Nah, kita tadi sudah dijelaskan. Nah, ini apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Lanjutkan Bu ya. Nah, sebelum tadi masalah yang disampaikan tentang Doni bahwa tiap hari itu meminta bekal temannya. Nah, ini harus ada sebuah keyakinan kelas untuk mewujudkan murid merasa sebagai orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita perlu merancang suatu keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, misalnya kita ada sebuah aturan atau ada keyakinan. Nah, keyakinan kelas ini ada peraturan di sekolah kita. Mohon maaf, ini dilarang merokok. Nah, tujuan peraturan tersebut itu untuk kesehatan. Ternyata nilai kesehatan itulah namanya keyakinan kelas. Nah, sehingga jadi murid bukan sekedar menaati peraturan kelas, tapi ada motivasi dari diri siswa atau instruksi dalam bertindak bukan karena peraturan, tetapi karena keyakinannya untuk sehat. Oh, aku tidak boleh merokok agar aku sehat. Terus keyakinan itulah yang kita buat untuk membuat keyakinan kelas jadi nilai-nilai kebajikannya itu yang kita tanamkan pada siswa. Ya, jelas. Nah, sekarang keyakinan kelas ini bertujuan untuk apa? Bahwa keyakinan kelas ini bertujuan untuk menumbuh atau tumbuhnya motivasi intrinsik. Nah, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini sadar diri bukan karena aturan. Nah, terus kelas ini bahwa lebih bersifat abstrak. Kalau kita punya keyakinan kelas, ya, bersifat lebih rinci dan konkret, terus berupa pernyataan-pernyataan universal.
Terus pernyataan dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dan sekolah ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi saling memberikan masukan seperti itu. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya. Untuk mencapai tujuan utama keyakinan kelas, kita sebagai pendidik atau guru harus dapat merefleksi dan memposisikan diri dengan tepat. Ya. Nah ini ada, kalau saya tulis lagi tadi ya, ada peraturan kelas dan ada keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu sudah contohnya datang 15 menit, ya. Terus apabila, ya itu harus seperti itu. Tapi kalau aturan itu kita munculkan dari peserta didik, kita buat keyakinan kelas. Anak didik itu muncul, misalkan tidak boleh makan di kelas, itu muncul. Kalau itu ada sebuah kesepakatan dengan anak didik itu. Nah untuk itu guru harus bisa atau mempunyai posisi kontrol guru. Ini contohnya ini Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Ini kepala Bu, kalau Bu Dewi ini di SD tapi ini di SMA ya. Bu Dewi kan udah besar ya. Ya. Ini kepala sekolah SMA Makmur. Ini contohnya Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosmed ya, ya. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang Anda lakukan untuk kasus Hana? Mengapa? Nah ini nanti ditujukan ke Bu Nurul ini sebuah permasalahan di medsos. Nah kita kembali tadi ke posisi kontrol guru. Nah ini menurut Dr. William Glasser bahwa guru itu posisi kontrol bisa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, ada pemantau dan manajer. Nah ini adalah posisi kontrol guru menurut Dr. William. Nah posisi-posisi itu ya lanjut. Nah posisi kontrol itu ya, contohnya posisi kontrol guru sebagai penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghadap ya, penghukum ya, kamu salah ya, itu adalah posisi penghukum. Nah seorang penghukum ketika menggunakan hukuman fisik maupun verbal, nah guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu bisa salah, selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Hasilnya murid marah dan menendam atau bersifat agresif. Itu karena intinya dengan menunjuk-nunjuk guru ilas. Kita sudah punya aturan kelas. Ya, itu satu arah dari guru bukan dari siswa. Nah, terus posisi yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Nada suara memelas atau halus atau sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu, membuat rasa bersalah akan membuat orang lain merasa tidak nyaman, ya, atau bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali, ya, bapak harus memberitahu kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Hasilnya murid ini, ya, ketika kita posisi bersalah, ini murid akan merasa bersalah dan telah mengecewakan. Intinya ke anak didik ya, itu apa? Anak itu akan merasa bersalah. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Ya, berapa kali harus memberitahu kamu? Itu nanti hasilnya murid akan merasa kecewa. Ya itu seperti itu. Terus kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Kalau tadi penghukum itu dengan ngacung-ngacung karena ada aturan, ini akan lebih berbahaya. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam, murid menahan perasaan. Ya, itu kecewanya. Lanjut. Nah, sekarang posisi kontrol guru sebagai teman. Nada suaranya lama, akrab dan bercanda, bahasa tubuh ya, meratap pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, posisi teman bisa negatif ataupun positif. Positifnya
membuat hukuman atau hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi dengan murid itu sebagai teman. Hal negatifnya, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Nah, guru di posisi teman ini akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat ya, tidak bantuan bapak selama ini ya. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hasilnya ini murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Nah, ini dampaknya positif. Hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Seperti yang saya ceritakan Pak Andi ya, karena saya bersikap seorang teman dengan Mas Arif ya, akhirnya dia Sarif ya. Sarif kan seperti itu, akhirnya karena saya posisikan sebagai teman, ternyata dampak negatifnya dia merasa ketika tidak dibantu itu kecewa ya. Lanjut. Nah, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya. Nah, ini hasilnya murid ini akan memahami konsekuensi karena telah melanggar peraturan sekolah. Jadi guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Lanjut ya. Nah, posisi yang baik ini posisi kontrol guru sebagai manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Posisi manajer yaitu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini penekannya adalah guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, ini seorang manajer ini kan berkata, apa yang kita yakini? Nah, kembali ke keyakinan kelas karena sudah ada kesepakatan. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini adalah posisi dari posisi kontrol guru yang paling baik adalah di posisi guru sebagai manajer. Lanjut ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat bendera selama 1 jam. Ya. Nah, ini berapa kali? Ini contohnya penghukum ngaduk mengarut bendera sampai 1 jam karena dihukum karena tidak pakai atribut. Nah, ini pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, terus posisi sebagai teman, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bantu bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Nah, ini contoh. Terus ada posisi pemantau. Nah, lanjut ke. Nah, ini yang posisi yang sebagai manajer. Nah, ketika tadi tidak memakai atribut, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Jadi kita tanyakan pada murid. Seperti itu. Lanjut penjelasannya. Posisi kontrol apakah? Nah, dan tadi kamu selalu ada jawabannya. Ini coba kira-kira ini posisi kamu selalu saja salah. Nah, ini kira-kira posisi apa ini? Ya, kita bayangkan bareng-bareng ini. Kamu termasuk dalam posisi apa ini ya? Kamu selalu saja salah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah lakukan demi ibu atau bapak ya. Ingat sanksi atau konsekuensi apa ya? Pak Heron kira-kira mau jawab yang mana ya? Yang dari beberapa itu termasuk posisi kontrol yang apa itu? Apa penghukum atau manajer atau teman? Ya, ini ketika ada kalimat-kalimat seperti ini ya. Ini masuk ke posisinya tadi ada posisi sebagai teman, sebagai penghukum, pemantau, ya ada manajer, ya. So, Pak
Heron kira-kira pilih satu, kira posisinya apa itu? Oh, Pak Andi dulu ya. Pak Andi, kamu selalu saja salah. Kira-kira posisi apa itu, Pak Andi? Penghukum ya. Oh, penghukum. Ya, kata Andi penghukum ya. Biasanya ibu ketika ibu sangat kecewa sekali dengan kamu di posisi nomor itu. Ya, apakah penghukum, apa teman, apa ya, atau manajer? Nanti kita bener atau salah kira-kira. Ya, merasa bersalah, jadi ibu merasa bersalah. Pak Heron sudah menunjuk Pak Andi yang ibu ya itu ya. yang Pak Heron yang ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ayolah, misalkan anak buat kesalahan, tapi untuk memperbaikinya seperti itu. Ya. Gimana? Motivasi gitu ya, motivasi dari motivator ya, berarti posisinya sebagai penghukum atau sebagai merasa bersalah atau misalkan sebagai manajer, penghukum ya. Bu Reva misalnya nih, ingat sanksi atau konsekuensi apa? Ya. Sebagai guru, sebagai Manajer ya, setelah kita buka selanjutnya apa benar apa tidak Pak Andi tadi bisa penghukum. Oh luar biasa Pak Andi, benar ya. Ibu Juga merasa bersalah ya. Pokoknya sama ya. Terus Pak sebagai teman berarti ya. Ya, oh ternyata sudah bisa dipahami ya, dari ibu sudah betul itu, Pak Andi betul, ada pemantau, ada manajer betul ya. Pak Heron sengaja salah gitu ya. Lanjut. Ya, Bapak Ibu sudah paham tentang 5 posisi kontrol guru tadi. Jadi sebagai pendidik atau guru di posisi manakah kita seharusnya? Yang baik itu di posisi manajer ya. Jadi mohon maaf ini karena ada menurut pendapat ini ya. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, jika ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Ya, untuk kita perlu meninjau ulang tindakan penegasan atau peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam pertemuan ini akan diberikan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Ya, apa itu restitusi? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu bosan kalau lupa. Jadi anak ketika dihukum itu merasa dia diasingkan. Nah, restitusi sama dengan hukuman. Ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, nah ini, ketika kita melakukan hukuman kepada anak, ini sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Coba berhenti dengan di tingkat SMA atau ya itu karena aturan tidak takut. Terus identitas sukses. Ketika itu konsekuensi, itu memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus. Ya, tetapi ketika restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Wis rampung sekolah ya wis, seperti itu. Tapi konsekuensi itu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Peraturannya adalah kamu harus, ya. Terus kalau konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, murid atau anak membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini positif, netral, negatif. Jadi ketika tidak ada sesuatu adalah negatif. Terus hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru memberikan hukuman dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata
Bocah orang PR pun ngadeg masih ya 10 menit atau jewer kupingnya matire ngadeg ya, itu hukuman. Itu fisik atau lari-lari di lapangan sampai 10 kali atau 100 kali ya. Sementara konsekuensi adalah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dalam diskusi oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid-murid. Ya, murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensinya yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Sudah ada aturan langsung ditujukan ke anak, aturan hanya memantau terus itu. Sekarang ke restitusi. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Nah, ini restitusi. Ya. Nah, di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Langkah-langkahnya bagaimana ketika kita melalui segitiga restitusi? Pertama, itu kita langkahnya adalah menstabilkan identitas. Ya, langkahnya stabilisir, menstabilkan. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki kesalahan, punya alasannya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi yang bocah salah itu jangan langsung itu, tapi kita lakukan identifikasi dia kesalahannya apa. Setelah itu berikan alasan kenapa kamu melakukan kesalahan itu, baru kita motivasi terakhirnya. Kita kasih solusi seperti itu. Lanjut. Nah, ada segitiga restitusi tentang studi kasus. Kita harus bisa ada solusi atau strategi, menstabilkan masalah, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya. Menstabilkan identitas. Ya. Kita harus meyakinkan anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kalau ketika anak berbuat salah, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ya. Terus langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kalimat-kalimat ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi intinya ketika anak melakukan kesalahan itu bukan kesalahan itu kita lindungi, tapi kita tanyakan. Terus menanyakan keyakinan. Belief ya. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa ya bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi setelah kita membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, lanjut. Nah, contoh ini penerapan segitiga restitusi. Nah, ini contoh saya kemarin melakukan restitusi dengan anak. Ini hanya fiktif belaka ya. Yang sudah benar-benar melakukan saya dengan Isya kemarin. Ini contoh. Selamat siang, kita tahu kenapa kita dipanggil tidak tahu. Ya, kita masih ingat tadi ketika jam pelajaran bahasa Indonesia. Masih ingat apa yang kita lakukan ketika pelajaran bahasa Indonesia?
di kelas itu perbuatan yang salah benar, perbuatannya salah. Nah, ini guru jika mau mengatakan siapa yang salah, misalkan bintang, tetapi bahwa perbuatan yang dilakukan tadi di sini Pak Guru ingin coba mencari solusi masalah bintang. Aku tahu bahwa kita itu mengucapkan makanan, hubungan makan adalah tidak apa. Nah, ini Pak Guru ingin tahu ya, alasannya kenapa makan itu makan di kelas. Kenapa tidak di kelas? Belum apa sarapan? Ya, karena kita belum sarapan. Ya, karena kita belum sarapan sehingga makan di kelas. Ya, sini ya Pak Guru bintang ya, bahwa makan di kelas itu tadi menyampaikan perbuatan yang salah. Padahal kita tahu sendiri kita sudah menikmati sebuah keyakinan kelas. Apa itu yang kelas kita yang mana kita sepakati? Saling menghormati, ya saling menghormati. Kita harus menghormati kepada teman-temannya, juga kepada guru. Nah, kita harus seperti itu, harus saling menghormati. Itu adalah kesepakatan. Nah, kira-kira setelah kita punya salah seperti itu, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar kita tidak melakukan tadi makan di saat jam pelajaran? Ya, sarapan pagi. Iya, untuk kita harus sarapan pagi. Itu kita mengeluarkan sarapan pagi agar tidak makan di saat jam pelajaran. Tadi yang dilakukan adalah pelajaran ketika pelajaran bahasa Indonesia. Kira-kira Bintang mau memulainya atau berubah? Jadi perilaku Bintang itu berubah apa? Besok pagi. Oke, terima kasih ya. Bintang akan berubah untuk sebuah keyakinan, untuk berubah sikap kita bahwa mulai besok akan sarapan pagi agar Bintang itu tidak makan di saat jam pelajaran. Seperti itu ya Bintang ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Bintang besok akan berubah mempunyai sebuah keyakinan dan akan berubah sikap. Mudah-mudahan dengan Bintang, dengan perubahan Bintang yang mulai besok akan sarapan pagi, Bintang menjadi lebih menghormati terhadap guru, saling menghargai terhadap teman, sehingga kita menjadi anak yang pintar. Seperti itu ya. Jadi harapan orang tua, harapan sekolah, harapan bapak ibu guru semuanya. Terima kasih ya. Dan untuk semua ya, jangan sampai putus asa dan selalu sehat semuanya. Ya, terima kasih. Ya, tos dulu, ini tos dulu. Nah, Ya, itu katakan untuk itu hanya beberapa, walaupun kemarin itu memang ada yang benar-benar terjadi. Ya, lanjut dulu. Nah, ini tentang tadi tentang segitiga restitusi. Ya, itu ini langsung praktek dengan ini. Ya. Nah, ini. Jadi pertama, ketika identitas tadi seperti video yang telah kita tonton bareng-bareng, ya, ketika lanjut ya, ya, ya. Nah ini harus kita ciptakan budaya positif, ya. Ada lingkungan positif dan ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Dari peraturan kelas kita kembangkan menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas kita kembangkan lagi menjadi lingkungan positif. Kemudian dari lingkungan positif diharapkan akan tercipta budaya positif. Ya, lanjut ya. Kesimpulannya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional,
dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang mampu menuntun murid yang memiliki nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nanti profil pelajar Pancasila sudah dinyanyikan oleh Bu Reva tadi ya. Ya, lanjut. Nah, ini yang demikian yang saya sampaikan tentang budaya positif khususnya di lingkungan SD. Kalau di SD Negeri Taman Sari ini sudah dilaksanakan, insya Allah semuanya sudah berjalan. Tinggal kita meningkatkan kegiatan-kegiatan budaya positif tersebut. Baik budaya positif itu diciptakan di gurunya, di anak didiknya, lingkungannya. Kebetulan di SD Negeri Taman Sari ini sangat mendukung sekali, baik lingkungan, gurunya, anak-anaknya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.